Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Fikih Munakahat serta seluruh masyarakat HKIF yang berbahagia, pada kesempatan yang sehat dan yang cerah hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nurkanifah dan rekan saya Elvira Damayanti, kami akan mempresentasikan materi fikih munakahat yang berjudul Syikok. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian syikok, dasar hukum syikok dan penyebab terjadinya syikok, dan serta bagaimana cara penyelesaiannya. Apa itu syikok? Syikok menurut bahasa berarti persengketaan atau perpecahan. Adapun yang dimaksud hal tersebut adalah perpecahan atau perselisihan antara seorang suami maupun istri. Sedangkan menurut istilah, syikok berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Artinya, syikok merupakan pertengkaran atau perpecahan atau perbedaan suatu pendapat antara seorang suami dan seorang istri. Sedangkan dasar hukum syikok yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 35. Pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, apabila terjadi kasus syikok antara suami dan istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian atau penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syikok serta berusaha mendamaikannya atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya. Nah, penyebab syikok itu diawali mulai dari nusus. Kemudian karena adanya nusus tersebut, maka terjadilah pertengkaran atau syikok yang kemudian nanti biasanya akan terjadi sebuah talak maupun khuluk. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yakni mengenai jenis permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga atau tingkatannya. Nah, di sini dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni tingkatan rendah, tingkatan menengah, dan tingkatan yang paling tinggi. Tingkat terendah ini disebabkan oleh hal-hal sepele. Contohnya yakni istri malas bangun pagi sehingga suami kesal dan membangunkan dengan cara kasar. Yang kedua, tingkat menengah yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati. Jadi, tingkat menengah ini asal muasalnya yaitu diawali oleh perbuatan kedua belah pihak. Contohnya, suami melihat istri sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat, atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lainnya. Yang ketiga yakni tingkat tinggi yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar. Contohnya yakni istri ataupun suami murtad atau keluar dari agama, suami berzina dengan pelacur atau istri orang lain, dan sebaliknya juga. Misalkan istri berzina dengan suami orang lain.
Nah, bagaimana cara penyelesaian kasus psikok tersebut atau pertengkaran tersebut? Nah, jadi jika penyebabnya bermula dari seorang istri, artinya istri yang memulai pertengkaran terlebih dahulu, maka suami akan menentukan berlanjut tidaknya perselisihan tersebut. Apabila suami memaafkan kelakuan istrinya, rumah tangganya akan damai kembali. Akan tetapi, jika seorang istri harus merasa kesal dan bertobat atas segala kesalahannya, jika keduanya memancing perselisihan, misalkan suami berselingkuh dan istri pun selingkuh, atau ini bisa disebut dengan kasus tingkatan rendah tadi. Suami istri yang seperti itu tidak harus banyak-banyak introspeksi, tidak saling menuding dan saling menyalahkan. Bahkan lebih baik saling memaafkan dan memulai kehidupan rumah tangganya dari nol, sehingga kejadian masa lalu tidak perlu diungkit dan dibahas lagi. Ini fungsinya apa? Agar rumah tangga yang diinginkan itu tetap harmonis atau tidak terdapat perselisihan. Kemudian bagaimana penyelesaian permasalahan tingkat tertinggi? Ini dapat diselesaikan suami atau istri saling memaafkan atau dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun melalui jalur persidangan di sebuah pengadilan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hakam adalah juru damai dari pihak keluarganya dan juru damai dari pihak pengadilan. Jika masalahnya di meja hijaukan. Jadi, apabila hakam dari segi keluarga istri maupun suami itu tidak dapat menemui jalan perdamaian, maka titiknya ini masalah itu harus dibawa ke meja hijau, sehingga yang menyelesaikan adalah dari pihak pengadilan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.